Nama Seto Mulyadi atau Kak Seto tentu tak asing, apalagi bagi generasi 90-an. Ia merupakan pencipta karakter si Komo yang populer di awal 1980-an. Karakter itu saat itu menghiasi layar kaca TVRI. Kak Seto memulai karir sebagai psikolog sekitar 45 tahun silam. Pria kelahiran Klaten ini mengambil kuliah di Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia atas saran Pak Kasur saat ia menjadi asisten taman kanak-kanak. Hubungannya dengan Pak Kasur dan Bu Kasur lah yang membuat namanya berkibar. Kemudian Kak Seto juga mengisi acara Aneka Ria Taman Kanak-kanak. Dalam acara itu, ia mendongeng dan mengisi acara belajar sambil bernyanyi. Jadi 4 April kemarin ini tepat 45 tahun saya mengabdi di dunia anak-anak. Itu saya catat karena tanggal tersebut saya pertama kali diterima oleh Pak Kasur, almarhum Pak Kasur, seorang tokoh pendidikan anak-anak di Indonesia, pencipta lagu anak-anak. Saya diterima sebagai asisten beliau di kebun kanak-kanak atau kelompok bermain milik Pak Kasur. Iya, saya merasa mendapatkan pengalaman masa kanak-kanak yang sangat indah, yang sangat bahagia karena saya diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang oleh orang tua dalam suasana yang penuh kekuatan cinta, penuh kasih sayang. Artinya saya penuh dengan gejolak sebagaimana anak-anak ya, kadang juga nakal dan sebagainya, tetapi tidak diposisikan sebagai anak nakal, tapi diposisikan sebagai anak yang penuh dengan dinamika, penuh dengan gagasan-gagasan kreatif dan sebagainya. Sehingga akhirnya saya sejak kecil mendapatkan kesempatan untuk menjadi penulis, bisa menyanyi, bisa menari, senang olahraga. Dalam usia 11 tahun saya pernah menjadi juara tenis meja di kota saya, juara umum untuk kelas dewasa, karena tadi energi yang berlebihan tadi disalurkan secara positif oleh kedua orang tua saya. Sehingga akhirnya saya ingin membalas budi dengan juga membahagiakan anak-anak di Indonesia sampai saat ini. Ya, memang pertama sejak tahun 97, waktu itu Presiden Soeharto mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak. Dan kemudian membentuk apa yang disebut sebagai Lembaga Perlindungan Anak Pusat pada waktu itu, di mana ketuanya adalah Menteri Sosial. Namun dengan adanya reformasi, kemudian pemerintah menyerahkan itu kepada masyarakat. Maka dalam sebuah kongres yang pertama, yang disebut sebagai Forum Nasional, nama Lembaga Perlindungan Anak berubah menjadi Komnas Perlindungan Anak, dan para tokoh-tokoh pada waktu itu, salah satunya di antara saya, mencoba untuk membangun Komnas Perlindungan Anak ini melalui pemilihan yang demokratis. Akhirnya saya terpilih sebagai ketua umum yang pertama kali. Dan kemudian sampai 3 periode, jadi waktu tahun 98 sampai 2002, 2002 sampai 2006, 2006 sampai 2010, saya masih terus berturut-turut terpilih sebagai ketua umum. Akhirnya setelah itu saya mundur untuk diserahkan kepada tokoh-tokoh yang lebih muda, dan saya kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak saat ini. Sebagai anak yang aktif sejak kecil, Kak Seto menyorot banyaknya anak Indonesia menjadi korban tindak kekerasan seksual. Kejadian itu terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua dan pemerintah. Bahkan media dipandang Kak Seto ikut mengambil peran dengan tidak menyajikan sajian anak, sehingga anak ikut menonton film yang bukan untuk kalangan mereka. Ya, memang sangat memprihatinkan ya, anak-anak ini yang seharusnya mendapatkan perlindungan tapi justru mendapatkan tindak kekerasan. Ini semua karena berbagai faktor. Ya, pertama mungkin karena kurangnya perlindungan, kurangnya perhatian dan penjagaan terhadap anak-anak. Mungkin juga anak-anak yang tidak nyaman berada dalam keluarga, akhirnya lebih senang memilih aktivitas di luar, dan di luar sangat mudah atau rentan terhadap berbagai kemungkinan adanya kekerasan, termasuk kekerasan seksual ini. Jadi dalam konteks ini saya juga menghimbau semua pihak, dari mulai orang tua dan masyarakat luas, untuk peduli pada perlindungan anak, untuk waspada terhadap kemungkinan berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak-anak. Ya, memang kunci utama di sini adalah media televisi, yang intinya adalah
harusnya juga mengedepankan unsur-unsur idealisme, bahwa perlu adanya nasionalisme, perlu adanya tokoh-tokoh yang digali dari alam budaya bangsa Indonesia sendiri. Namun mungkin karena pertimbangan-pertimbangan lain, katakanlah mungkin pertimbangan komersial belaka, karena mungkin film-film dari luar jauh lebih murah, jauh lebih mudah untuk siarkan dibandingkan harus membuat sendiri, akhirnya juga hal-hal ini yang menjadi kendala. Sehingga beberapa produk-produk dari putra-putra bangsa sendiri kadang-kadang cenderung tidak mendapatkan prioritas untuk ditampilkan. Mudah-mudahan dalam hal ini dengan adanya program revolusi mental, pemerintah yang baru ini peduli untuk bisa ikut turun tangan membiayai produk-produk yang digarap oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Iya, memang seharusnya anak-anak ini tidak mendapatkan tindak kekerasan dari sejak kecil. Karena anak-anak korban kekerasan akhirnya akan mengembangkan perilaku yang penuh kekerasan. Anak-anak akhirnya menjadi pelaku-pelaku kekerasan itu sendiri. Jadi supaya anak-anak tidak menyimpan suatu potensi menjadi pelaku kekerasan, marilah kita stop kekerasan terhadap anak sekarang juga. Sehingga mereka yang dididik dengan penuh kasih sayang akhirnya mengembangkan juga pola perilaku yang penuh kasih sayang, jauh dari berbagai kemungkinan untuk melakukan tindak kekerasan baik kepada teman-temannya ataupun kepada adik-adiknya. Iya, memang pola pendidikan yang penuh dengan kreativitas, pola pendidikan yang mencoba untuk sangat demokratis dan memberi ruang suara pada anak-anak. Sehingga berbagai permasalahan biasanya juga dibicarakan dengan prinsip win-win solution secara bersama-sama, dan kemudian semua dipecahkan dalam suasana penuh kekeluargaan. Akhirnya mereka juga bisa tumbuh dan berkembang menjadi diri masing-masing sendiri tanpa adanya tekanan-tekanan yang berlebihan dari kedua orang tua. Anak-anak adalah ibarat kuncup bunga yang sedang merekah. Ya, kuncup bunga ini akan merekah dengan segala keelokannya apabila ditanam di tanah yang subur, diberi pupuk, disirami dengan penuh kasih sayang, dijaga dari terpaan angin dan badai. Jadi inilah anak-anak. Kalau mereka yang pada dasarnya penuh dengan potensi unggul, diberi suasana yang kondusif, dan kemudian dididik dengan penuh kasih sayang, mereka juga akan menjadi manusia-manusia besar, pemimpin-pemimpin unggul di masa depan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di usia yang sudah tidak muda lagi, Kak Seto tetap kelihatan bugar. Hal itu diakuinya akibat dari pola makan yang sehat dan menjaga hubungan yang harmonis sesama manusia. Ya, karena saya menjaga semua secara seimbang. Jadi saya istirahat juga cukup, minum air cukup, air putih, dan saya polanya vegetarian. Jadi saya tidak makan daging, vegan bahkan, tidak makan daging atau yang dari binatang. Jadi semua adalah dari alam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, dan tempe yang paling jadi kebanggaan saya. Tetap optimistis, tetap semangat dan gembira, dan menjaga persahabatan dengan semua orang. Ini yang akhirnya bisa membuat saya hidup lebih tenang.